sebagaimana mestinya. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya dari akhir kelak. Amin. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya tolong pimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sofiantara Pratama Tidak hadir ya, Bu. apa alasannya? Tanpa keterangan, Bu. Erwin, Hadir, Bu. Hendriani Safira, Hadir, Bu. Putri Ramadhani, Hadir, Bu. Siti Rohima, Hadir, Bu. Isa Fatmasari. Hadir, Bu. Oke, berarti hari ini yang hadir 4 orang, yang sakit 1 dan yang alfa 1 orang. Baik, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya, Bu. Kenapa pada loyo-loyo semua ini? Makan rapat. Belum pada sarapan ya? Iya, Bu. Adik-adik sarapan dulu ya. Berarti kalian ini masih SMP. Gak bagus kalau kena mah, kena asam lambung. Jadi harus sarapan dulu ya lain kali. Iya, Bu. Oke, minggu lalu kan kita sudah belajar mengenai materi sistem persamaan linear satu variabel. Nah, ada yang masih ingat tidak apa itu sistem persamaan linear satu variabel? Pasti, Bu. Ya. Coba Erwin, apa yang kamu ingat? Kamu boleh paparkan terlebih dahulu? Minggu lalu itu yang saya ingat mengenai materi sistem persamaan linear variabel itu adalah satu sistem persamaan yang hanya melibatkan satu variabel saja. Minggu lalu kita menggunakan variabel X. Misalnya kita ingin membeli sebuah roti dengan harga 5.000, rotinya itu dimisalkan sebagai X, seperti itu, Bu. Ya, tepat sekali. Beri aku sih buat temannya. Yang lainnya masih ingat kan materi minggu lalu? Masih, Bu. Ya, oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pada minggu lalu itu kan kita hanya membahas bagaimana cara menentukan satu variabel saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan dua variabel gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan SPLDV. Contohnya itu kayak kita ibaratkan buku sebagai X, kemudian kita bisa ibaratkan spidol ini sebagai Y gitu. Nah, yang kedua itu tujuan pembelajaran kita untuk menyusun persamaan linear dua variabel. Contohnya kayak tadi kan ini kita ibaratkan sebagai X dan ini Y. Jadi buku ditambah pulpen jadi apa? X tambah Y. X ditambah Y. Nah, yang ketiga itu menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan dua metode, yaitu metode eliminasi dan juga metode substitusi. Dan yang keempat itu menyampaikan hasil penyelesaian SPLDV dengan teman berpasangan ke depan kelas. Gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu bentuk umum dari SPLDV itu AX tambah BY sama dengan C, di mana A ini adalah variabel dari X, kemudian B itu variabel dari Y, dan C ini sebagai konstanta. Nah, Ibu mau tanya lagi sama
kalau substitusi itu dengan cara memasukkan gitu. Oke, paham ya? Halo. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian lembar kerja. Tapi ini dikerjakan secara individu dulu ya. Oke. Kalian bisa lihat di situ ada 3 aktivitas dalam KKBD-nya. Nah, yang kalian kerja pertama itu yang aktivitas 1. Bisa lihat kan di aktivitas 1? Bisa, Bu. Nah, pada aktivitas 1 itu kalian kerja secara mandiri dulu sesuai pemahaman kalian tentang apa sih itu SPLDP. Jadi kalian bisa kerja secara mandiri dulu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalau ada yang kalian tidak paham bisa panggil Ibu, nanti Ibu ke kalian. Ya, Bu. Ini HP-nya apanya? Oke, sudah 10 menit ya, sudah selesai pada aktivitas 1-nya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya pada bagian aktivitas 2 dan aktivitas 3 itu kalian berpasangan ya. Kalian diskusikan dengan teman satu bangkunya kalian. Vira dengan Erwin, kemudian Rima dengan Putri. Paham? Iya, Bu. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya masing-masing kelompok maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerja tersebut. Boleh dari kelompoknya Erwin terlebih dahulu? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Erwin.
sehingga diperoleh nilai Y-nya sama dengan 2000. Jadi diperoleh harga satuan roti itu 3000 dan satuan susu itu 2000 rupiah. Oke, itu tadi jawaban dari kelompoknya Erwin. Bagaimana? Apakah sudah betul? Betul. Kalian masih bingung tidak ini dengan metode eliminasi yang dipakai oleh teman kalian? Kita jawab paham. Sudah betul, sudah paham. Oke, jadi ini pekerjaan dari kelompoknya Erwin sudah bagus ya, dan ternyata mereka itu memakai metode eliminasi seperti itu. Oke, boleh duduk kembali ke tempatnya. Beri aplaus dulu buat Erwin. Kelompok kedua, kelompoknya Putri dan Herma, silakan maju mempresentasikan hasil penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang akan dijelaskan oleh saudara Putri. Jadi kami menggunakan metode substitusi, di mana di sini terdapat dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di sini saya memilih persamaan 2 untuk menjadikan Y sama dengan kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, sehingga diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 3000. Sedangkan untuk nilai Y-nya saya ambil persamaan 2 untuk disubstitusikan. Jadi Y sama dengan 5000 kurang X. X-nya tadi kan 3000. Jadi 5000 dikurangi
kurang 3.000 diperoleh Y sama dengan 2.000. Sehingga diperoleh roti sama dengan 3.000 dan susu 2.000. Oke. Jadi itu tadi presentasi dari teman kalian. Dan yang ternyata mereka ini menggunakan metode substitusi. Bagaimana kalian bisa pahami yang metode substitusi ini? Bisa, Bu. Oke. Silakan duduk kembali. Beri aplaus buat temannya. Oke, di sini kita bisa lihat ya pekerjaan dari Erwin dan Vira tadi memakai metode eliminasi dan pekerjaan dari Putri dan Rohima memakai metode substitusi. Memakai metode eliminasi maupun substitusi itu hasil akhirnya akan sama. Di sini kita bisa lihat harga rotinya sama-sama 3.000 dan harga susunya juga sama-sama 2.000. Oke, jadi hari ini setelah kita mempelajari SPLDV, jadi kalian bisa mengetahui dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau kalian belanja lagi di kantin atau di warung, kalian sudah tahu, sudah bisa bagaimana cara menghitung harga satuan dari dua barang yang berbeda yang kita ketahui harganya seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, tadi kan belajar apa sih hari ini? SPLDV. SPLDV itu singkatan dari apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Menurut kalian metode apa yang paling mudah? Eliminasi atau substitusi? Substitusi. Eliminasi. Putri, kenapa bisa metode substitusi yang menurut kamu paling mudah? Karena kita tinggal masuk-masukkan saja nilainya. Kalau eliminasi kan harus ribet, harus dikali dulu, dikurang dulu gitu. Oke, ini dari Oke, ini dari pandangan Putri. Nah, tadi kan Vira menjawab yang paling mudah metode eliminasi. Nah, menurut Vira kenapa bisa metode eliminasi yang paling mudah? Karena eliminasi dia tinggal langsung kita cari saja nilainya. Kalau substitusi kita harus ubah persamaannya lagi. Oke. Jadi maupun pakai metode substitusi atau eliminasi itu sebenarnya sama-sama mudah dan bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke. Nah, tadi itu menurut kalian SPLDV ini lebih mudah dipelajari secara berpasangan atau individu? Berpasangan. Berpasangan ya, karena kita bisa saling men-share jawaban kita dengan teman sebangku kita apabila ada kesulitan, jadi kita bisa saling bertanya-tanya seperti itu. Oke, mungkin Ibu cukupkan materi kita untuk hari ini. Semoga setelah kita mempelajari materi SPLDV ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi minggu depan. Amin. Baik.